Why P is struggling to get list on Major Exchange, atau mengapa P Network itu mengalami struggling untuk listing di exchange besar. Halo sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada, balik lagi di Nusakrip Channel. Hari ini market lagi bullish ya, Bitcoin di 87.000 dan ini masih uptrend ya, masih uptrend. Dan ya meskipun Bitcoin masih bullish tapi nggak diikuti dengan P Network hari ini yang lagi bearish di 0,94 dolar. Tapi no problem teman-teman ya. Kita akan beli lagi 10, nggak usah 10 deh, kita beli 2 dolar saja teman-teman ya, lumayan ya, nambah 2 pi ya, nambah 2 pi, kita beli aja mumpung harganya di bawah 1 dolar. Nah, kita udah berhasil beli teman-teman ya, kita beli 2 dolar tadi. Jadi di exchange Maxi ini kamu bisa beli mulai dari 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 45.000 gitu ya. Kamu udah bisa beli kripto, bisa beli Bitcoin, P Network, bisa beli Dogecoin, altcoin, apapun itu cryptocurrency yang kamu mau, mulai dari 1 dolar aja. Nah, apalagi sekarang bulan ini di exchange Maxi itu ada promo 0 fee. Jadi kamu nggak dikenakan biaya apapun ketika transaksi beli P Network. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kamu belum daftar exchange Maxi, daftar langsung di deskripsi video ini. Penurunan harga P Network ini bisa jadi kesempatan yang sangat menggiurkan untuk Sero di harga yang lebih murah. Tapi tentu saja penurunan ini belum bisa jadi bahwa ini akan berakhir. Bisa saja nanti akan terus terjadi penurunan tergantung bagaimana developer bersikap. Apakah akan ada news nanti, maka harga akan bisa naik. Tapi apabila tidak ada news, ya developer hanya melakukan hal yang pasif, maka harga akan semakin downtrend. Maka dari itu kita ingatkan kembali buat teman-teman, video ini bukan mengajak Anda beli P Network. Apabila Anda ingin beli P Network, riset terlebih dahulu, kenali projectnya ya, sehingga kalian bisa kuat hold dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh koreksi harga sesaat. Market cap sekarang di 6,4 miliar, lebih turun lagi teman-teman dari market cap kemarin ya. Jadi lebih berkurang lagi, dia minus ini 4,8% dan volumenya sudah mulai naik. Di sini naik 44%, tapi kayaknya naiknya di apa ya? Dipengaruhi oleh volume sell ya. Jadi wajar naik, tapi kenapa harganya turun tapi volumenya naik? Berarti banyak yang sell. Itu jawabannya teman-teman ya. Untuk peringkat, P Network sekarang berada di peringkat 23. Jadi memang mengalami penurunan dari sebelumnya di peringkat ke-11 dan sekarang sudah semakin turun di peringkat 23 dengan market cap 6,4 miliar dan supply-nya masih di 6,7 miliar. Supply juga mengalami penurunan tapi nggak terlalu jauh lah penurunannya ya. Dan untuk P Network ini harganya di 0,94, bisa dibilang murah untuk circulating supply di 6,7 miliar ini. Ya, tapi apabila nanti 100 miliar supply launching, maka harganya bisa jadi bakalan turun kalau tidak diimbangi dengan apa namanya, buying power ya. Kalau nggak ada buying powernya, maka harganya bakalan turun. Kalau yang ada cuman pressure selling aja. P Network diluncurkan dengan sangat meriah, menarik jutaan pengguna untuk menambang token tersebut selama bertahun-tahun untuk mengantisipasi pencatatan di bursa utama. Namun terlepas dari popularitasnya, P masih absen di platform papan atas seperti Binance, Coinbase, Kraken. Ya, pencatatan di bursa-bursa ini dapat meningkatkan nilainya secara signifikan, memberinya kredibilitas dan akses pasar yang lebih besar. Namun penantian terus berlanjut dan kini ya, analis dari Dr. Altcoin telah menunjukkan alasan kenapa penundaan tersebut. Nah, ini menurut Dr. Altcoin teman-teman ya. Nah, pertama ada masalah yang pertama adalah kurangnya transparansi. Itu jadi penyebab menunda pencatatan P. Jadi rintangan terbesar yang menghalangi P Network ini untuk terdaftar adalah kurangnya transparansi proyek, terutama seputar tokenomics-nya. Nah, ini saya setuju banget teman-teman ya. Ini saya setuju banget pendapat dari Dr. Altcoin ini, bahwa memang ya tokenomics-nya itu nggak transparan untuk P Network ini ya. Jadi masih inilah yang akan jadi apa namanya, jadi polemik ya, kenapa harganya itu turun terus, kemudian kenapa dia banyak exchange besar menundanya ya, sampai nanti developernya membuat tokenomics-nya menjadi transparan. Maksudnya tokenomics-nya itu gimana? Nah, berapa total supply, berapa yang sudah dirilis gitu ya, bagaimana schedule perilisannya. Nah, itu maksudnya teman-teman ya.
Nah, analisa tersebut mengklaim bahwa tim inti Pi belum menjelaskan mekanisme penguncian. Nah, locknya ya, mekanismenya belum dijelaskan. Kemudian menjelaskan pembakaran untuk miliaran token Pi yang berada di bawah kendali mereka. Tanpa kerangka kerja yang jelas, bursa mungkin melihat Pi sebagai resiko. Baru-baru ini jumlah Pi yang beredar turun menjadi 6,7 miliar. Setuju. Setelah 10 juta koin ditarik, Dr. Altcoin yakin bahwa langkah ini merupakan upaya untuk mengendalikan harga sebelum token dibuka. Tanpa transparansi, tindakan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi manipulasi harga yang mungkin menjadi alasan mengapa Binance dan bursa lainnya jadi ragu-ragu. Yang kedua, penyebab kenapa Binance saat ini masih menunda adalah kemungkinan developer menolak membayar untuk listing di Binance. Nah, beberapa pendukung Pinelo berpendapat bahwa penundaan ini bukan karena transparansi, melainkan penolakan tim untuk membayar biaya listing. Banyak proyek menghabiskan jutaan dolar untuk mengamankan tempat di bursa utama seperti Binance, tetapi pengembang Pi dilaporkan bertahan untuk listing gratis yang tentu saja membutuhkan waktu lebih lama. Nah, kemudian juga ada dipengaruhi sentimen pasar saat ini. Pi Network saat ini perdagangan pada harga di bawah 1 dolar turun ya, 66% dari harga tertingginya. Selama seminggu terakhir harganya terus anjlok 34% dan jatuh ke posisi 25 di CoinGecko. Dengan kekhawatiran meningkat setelah CEO Bybit melabelinya sebagai penipuan. Selain itu, pencatatan di Binance dapat mendorong harga lebih tinggi. Kecuali tim inti Pi meningkatkan transparansi atau memikirkan kembali strategi listingnya, penantian untuk dukungan bersama mungkin akan berlarut-larut. Nah, itulah dia teman-teman beberapa alasannya tadi. Jadi kalau misalnya Pi Network tidak Pi Network core timnya ya PCT kalau misalnya nggak melakukan transparansi terkait tokenomics, terkait juga tadi yang kedua mungkin ada biaya-biaya gitu ya yang tidak dibayarkan, mungkin akan membuat proses listing ini berlarut-larut. Sebenarnya Binance pasti tertarik gitu ya, tapi karena tokenomics yang nggak transparan itu memberikan resiko untuk pengguna Binance menjadi lebih besar. Mungkin itu alasan penundaannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, tapi nggak masalah ketika harganya turun. Ya buat teman-teman yang percaya dengan projectnya, maka kalian bisa terus share. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.